Sore menjelang petang, di sebuah sekolah yang sepi, tepatnya sebuah kelas yang berada hampir di ujung bangunan lantai 2, menunjukkan masih ada aktivitas di dalamnya. Samar-samar terlihat dua orang siswa sekolah lanjutan tingkat pertama sedang beraktivitas di jam yang sedemikian ini. Arsha dan Dea saat itu sedang asik dengan tugasnya. Dalam keasikan mereka, tanpa sadar setiap sudut kelas menunjukkan ratapan dan pekikan sinis saat hanya ada mereka berdua di dalam kelas yang begitu sepi. Bahkan tanpa disadari, mereka hanya berdua di sekolah. Tidak tampak satupun batang hidung siswa lain, guru ataupun penjaga sekolah. Udara sore mulai mendesis dengan sinis. Itu pun tidak mereka rasakan di sela kesibukan yang sedang dilakukan. Mereka masih terlihat sibuk untuk menyelesaikan tugasnya. Terlihat Dea sedang membantu si Arsha. Ya, memang Dea terkenal sebagai siswa yang rajin dan tergolong pandai di kelas, sehingga tidak hayal jika sering diminta untuk membantu mengerjakan tugas teman-temannya yang sedang merasa kesulitan. Tidak terkecuali dengan Arsha, yang memang sahabat dekatnya. Desisan udara sore mulai semakin menjalar seluruh ruangan kelas, bersamaan dengan selesainya tugas mereka berdua. Arsha mulai membereskan buku maupun peralatan yang mereka gunakan tadi untuk mengerjakan tugas. Kemudian segera beranjak untuk keluar dan berniat untuk pulang. Namun entah mengapa, sore ini tidak seperti biasanya. Udara sedikit terasa mendesis yang mampu membuat bulu kuduk berdiri segera tanpa diperintah. Belum lagi posisi tempat duduk memang berdekatan dengan toilet, sehingga mulai membaui mereka dengan wangi khas toilet yang belum dibersihkan. Terlebih mereka mulai sadar tidak ada siapa-siapa lagi di sekolah. Ditambah suasana yang sangat sepi sekali, menjadi suasana semakin tidak mengenakan. Dea kemudian membuka ponselnya untuk melihat jam saat ini. Dia terkejut, ternyata waktu sudah benar-benar larut. Ia tersadar, sejak tadi mereka belum menjalankan sholat asar karena terlalu asik mengerjakan tugas. Sudah jam segini, aku pulang dulu ya. Belum sholat nih, nanti dimarahin orang tua malah gawat, kata Dea. Ya sudah, aku nanti saja, sekalian nunggu bapak, jawab Arsha. Maklum, Arsha memang terkenal sebagai anak yang sedikit bandel dan suka mengulur waktu untuk sholat. Tidak terkecuali hari ini, padahal waktu sudah begitu petang. Entah memang karena benar-benar malas, atau dia mulai sadar dengan keadaan sekitar yang rasanya kurang bersahabat hari ini, sehingga membuatnya sedikit takut untuk sholat sendirian. Dea pun berjalan pulang, meninggalkan Arsha yang sedari tadi sebenarnya sudah bergidik, merasakan kejanggalan. Matanya mulai melirik dari ujung ke ujung, dari atas hingga bawah, sambil mengomel, mengapa bapaknya belum datang sampai jam sekian. Angin yang sudah tidak lembut lagi menerpa tengkuknya dan segera menaikkan level kejanggalan pada suasana tanggung antara sore dan petang itu. Tiba-tiba Arsha merasakan seakan-akan tidak sendiri. Ia tiba-tiba merasa mendengar tawa-tawa kecil yang menurutnya sedikit aneh, padahal ia duduk sendiri di sekolah. Pelan-pelan ia melirik mencari arah sumber suara, disertai angin yang semakin terasa tidak bersahabat dan seolah menyerang bulu-bulu di tangan dan juga tengkuknya. Ia tetap berusaha mencari sumber suara tersebut.
Semakin lama angin membawa wangi bunga melati yang busuk, disertai bau amis yang menyengat di hidung. Arsa menahan bau tersebut, dan dadanya yang mendadak terasa sesak. Ia semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Belum pernah sekalipun ia mengalami hal yang demikian selama ini. Terlebih saat ini, ia ingat jika sedang sendirian di sekolah. Antara kaget dan tidak mampu bergeming, kepala Arsa tiba-tiba terdiam kaku, dengan posisi mendongak, sedikit miring ke atas. Matanya terbelalak, menuju pada lantai atas, tepat di sebelah kanannya, di mana lorong sebelum tangga yang ia lewati sebelumnya. Terlihat sangat jelas, sesosok perempuan asing, dengan berbaju putih, melotot tajam tertuju padanya. Matanya memerah, dengan pinggiran lebam yang menghitam, ditambah mulut yang robek penuh darah, seperti mayat bekas disiksa yang sudah terbangun dari kuburnya. Lalu Arsa pun berteriak sangat kencang, sambil menutup wajahnya yang ketakutan setengah mati. Mega semakin tebal di ufuk langit, menandakan malam sudah siap menjelang. Hanya angin yang semakin mendesis, membawa bau melati, disertai aroma amis yang membuat nyali semakin terkikis. Dari kejauhan, terlihat jam dinding yang terdengar berdetak semakin kencang, di tengah suasana yang hening, yang terjalin sejak bau aneh mendesir. Degup kencang jantung yang sejak tadi terpacu begitu kencang, semakin tidak teratur. Sesaat setelah menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, ya, penampakan makhluk gaib yang entah mengapa tiba-tiba menyasar Arsa yang sedari tadi sendiri menunggu jemputan. Belum lagi teriakannya yang membuat suasana semakin tidak beraturan, meskipun tidak sampai terdengar di luar sekolah. Suasana berbeda terlihat di sebuah rumah sederhana yang samar-samar seperti berwarna coklat. Terlihat sepasang suami istri sedang bercengkrama, entah membicarakan apa. Di depannya tersuguh segelas kopi, beserta wadah besar kopi yang siap diseruput. "Sudah malam gini, anaknya kok belum dijemput sih, Pak?" tanya seorang ibu muda yang terlihat gusar dengan perawakan sedikit agak kurus. "Bentar, Bu, tak habisin kopi ini dulu," saut si bapak berkumis tipis yang berpeci agak miring, serta sarung yang sedikit usang, pertanda seringnya digunakan, entah untuk ibadah atau malah untuk selimut saat malam menghampiri. Ya, mereka berdua ialah orang tua dari Arsa. Sepertinya sang ibu memiliki firasat yang kurang baik akan hari ini, terlebih waktu surup yang terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Tidak ayal segeralah si ibu dengan agak kesal menyuruh bapak untuk segera berangkat menjemput putra satu-satunya. Dengan menghabiskan kopi sekenanya, bergegaslah bapak dengan tergopoh-gopoh, sambil sesekali membenarkan sarungnya yang sedikit melorot. Sementara itu di sekolah yang terasa kian mencekam, terlihat begitu bingungnya Arsa menunggu jemputan yang tidak kunjung datang. Ia ingin lari menuju luar sekolah, tapi entah mengapa tubuhnya serasa berat untuk bergerak, terasa terlalu kaku sejak kaget dengan munculnya sosok yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Singkat ceritanya, Bapak Arsa sudah datang. Begitu senang dan lega hati Arsa setelah larut dalam suasana hening yang mencekam. Bergegaslah ia menuju arah Bapak tanpa basa-basi, seraya mengerah tangan Bapak untuk mencium tangannya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Arsa berada dalam boncengan Bapak untuk pulang. Seperti itu pula
Ketakutannya yang sedari tadi menjadi-jadi, tiba-tiba hilang seketika. Ketika sudah bersama dengan bapak di sepeda motor, plong rasanya, sehingga ketakutannya terasa tertinggal di sekolah bersama kejadian yang barusan terjadi. Suasana surup semakin menjadi, seiring dengan gemuruh suara azan yang semakin keras, apalagi dengan suara azan khas orang Jawa yang mampu membuat orang daerah luar sedikit bergidik karena memiliki aroma kereligiusan dan kedaerahan yang kental. Langit kembali menjadi merah bersamaan dengan perjalanan mereka menuju rumah, melewati jalan-jalan yang memang belum terlalu banyak lampu-lampu maupun jenis penerangan lainnya. Belum lagi letak rumahnya yang tergolong jauh, agak masuk menuju arah mendekati hutan, sehingga menambah suasana mengerikan yang sedari tadi terjadi dan berawal di sekolah. Sesampainya di rumah, Arsa yang belum sholat asar pun lantas bergegas ke kamar mandi dan menunaikan sholat maghrib. Tidak lama kedua orang tua Arsa pun berpamitan untuk berangkat sambil menaiki motor yang sedari tadi berada di depan, tidak dimasukkan setelah dipergunakan untuk penjemputan. Mereka tetap berangkat menuju tempat acara, meskipun malam ini terlihat berbeda. Sungguh terasa gelap di luar, terlebih saat pemandangan pamitnya orang tua Arsa sangat kontras sekali cahaya di luar dan dalam rumah. Lagi-lagi suara motor metik tua bapak menghiasi dan membelah keheningan malam ini. Malam yang biasanya dihiasi suara jangkrik kodok maupun suara-suara serangga lainnya. Namun sekali lagi, tidak dengan malam ini. Arsa pun bergegas untuk masuk tanpa ada perasaan apapun. Ia menutup pintu sampai terdengar bunyi gagang yang terdengar lebih keras, tidak seperti biasanya. Dak! Tubuhnya berputar untuk melanjutkan langkahnya, dan blam! Dari kejauhan terlihat jendela dengan gorden rumah yang belum tertutup. Terlihat jelas sosok perempuan gaib yang sedari tadi ia temui di sekolah tiba-tiba berdiri tegak tepat di area jendela tersebut, melotot dan melihat ke arah Arsa. Malam yang kelam terasa mencekam seketika. Dimulai dengan rintian dan teriakan seorang gadis muda yang terdengar sangat keras meskipun dari luar rumah. Sungguh tidak disangka, kejadian tersebut sangat jelas terjadi di ruang tamu. Jeritan, cakaran, ringkih tawa serta tangisan mengiringi malam yang penuh kegelapan tersebut. Sesekali diiringi dengan mengejangnya tubuh Arsa, ditandai dengan kepala, lengan, jari, bahkan kaki yang membuat bergidik seisi rumah. Bahkan tubuh tersebut sempat melayang di antara kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya kaget mengetahui hal tersebut. Bagaimana tidak? Anak kesayangannya yang mereka tinggalkan dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba sesekali terbujur kaku, lalu mengejang sambil menggerang dan mencakar sekitar. Ketika mereka kembali dari kondangan, seisi rumah sangat berantakan dibuatnya. Entah apa yang dilakukan sebelumnya, seolah telah diporak-porandakan oleh kawanan perampok. Namun tidak ada tanda-tanda itu. Bahkan yang terlihat jelas, hanya ada anak gadis satu-satunya yang mereka sayangi sedang mengerang. Tak ayal hal tersebut membuat panik mereka, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan posisi rumah mereka
agak jauh dari rumah lainnya. Ibu hanya sanggup mengatakan beberapa kata kepada bapaknya untuk memanggil tetangganya yang terdekat. Segeralah bapak berlari menuju tetangga yang dianggap berada paling dekat dengan rumahnya. Dengan tergopoh-gopoh dan beberapa kali terlihat terjerembab, bapak tetap berusaha sekuat tenaga berlari menuju rumah tetangga dengan harapan besar mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelik yang tiba-tiba terjadi. Namun nyatanya, setelah bapak tiba di rumah bersama dengan yang dianggapnya bala bantuan, ternyata tidak sedikit pun mampu mengubah keadaan, karena mereka pun tidak paham bagaimana menghadapi persoalan yang sedemikian rupa, berhadapan dengan yang gaib. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Terdengar teriakan kencang dari seorang ustadz yang tengah mengarahkan tangannya ke arah gadis tersebut. Ya, seorang ustadz yang sebelumnya dipanggil oleh bapak dan tetangga tersebut, yang diyakini sanggup menghadapi dan membantu menyelesaikan persoalan gaib ini. Suara teriakan Arsha sontak semakin menjadi setelah sosok yang berada dalam tubuhnya dipaksa oleh ustadz itu untuk keluar dan mengakhiri penderitaan yang dialami gadis tersebut. Namun entah mengapa, bukannya meredah, teriakan gadis tersebut semakin menjadi seolah yang sedang bersemayam di dalam dirinya menolak untuk keluar, bahkan membuat ustadz tersebut terjengkang dan terlempar jauh dari posisi semula, sehingga membuatnya harus sampai muntah darah. Semua yang hadir dibuat keheranan, bahkan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh seluruh yang hadir di ruangan itu, tidak mampu mengusir makhluk yang berada dalam diri gadis itu, sehingga sontak membuat yang hadir yang membaca ayat-ayat suci pecah konsentrasi dan segera buyar untuk menolong Pak Ustadz yang berada dalam kondisi terkapar. Ya, wanita itu adalah Arsha, wanita yang memang kurang religius dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sholat sejak ia ditinggalkan di rumah sendirian oleh orang tuanya yang pergi kondangan. Ternyata ia mengalami kejadian lanjutan sejak dari yang terjadi tadi di sekolah. Bukan hanya dihantui, lebih dari itu, kerasukan. Ternyata sosok makhluk gaib yang ia temui sebelumnya masih menguntit dan juga mengikutinya, bahkan sampai ke rumah, memperhatikan setiap kesempatan untuk segera menghampiri Arsha dalam kondisi yang lengah dan lemah. Rungokno, rungokno, dengarkan, dengarkan. Hanya kata-kata itu yang sedari tadi terucap dari mulut Arsha yang tetap masih dalam keadaan menggelinjang di lantai dengan kerudung dan baju yang acak-acakan. Namun tidak ada yang memahami maksudnya. Bahkan sekelas ustadz desa itu pun yang terbiasa menghadapi hal demikian sampai dibuat babak belur hingga harus menghela nafas panjang dan berusaha dibantu untuk sekedar berdiri. Sangat mengherankan. Sungguh ibarat kata orang Jawa, ramempan di kapak-kapakne. Benar-benar seperti di luar batas, yang semula terbiasa dan yakin bahkan dengan pegangan agama, tidak mampu berbuat banyak. Entah sebenarnya apa yang salah. Bahkan kejadian ini sanggup membuat orang yang mungkin tingkat imannya lemah
bisa berpikir ulang untuk meyakini agama. Dua tetangga yang menyaksikan sedari tadi dibuat merinding seketika dengan kejadian yang sungguh luar biasa. Mereka ketakutan, seakan mau lari, namun masih ingat bahwa tetangganya saat ini benar-benar dalam keadaan butuh bantuan. "Mas, bagaimana kalau Pak Kiai dipanggil ke sini? Sepertinya jam segini sudah di rumah," ujar tetangga tersebut yang mendadak ingat akan sosok yang diyakini lebih mengenal dan dekat dengan yang gaib. "Iya, boleh. Saya minta tolong panggilkan Pak Kiai. Saya tidak mungkin ninggalin Arsya," sahut bapak yang kebingungan setengah mati, sambil terdengar gemetar dari mulutnya untuk hanya sekedar mengeluarkan kata-kata. Belum lagi melihat ibu yang tiba-tiba pingsan saat tahu anak kesayangannya dalam kondisi yang demikian menjadi-jadi. Seketika itu pula, tetangganya tersebut berlari menuju arah sepeda motor untuk segera menarik gas dan berusaha menggeber sepeda motor metik bapak menuju rumah Mbah Yai yang memang terletak agak jauh. Tawa malam semakin menyeringai dengan hembusan angin semilir yang tidak lagi melambat, disertai rontokan daun yang serempak berguguran memenuhi tanah di sebuah pekarangan. Sorot sinar lampu minyak terlihat tepat berada dalam genggaman seorang lelaki parubaya yang mengenakan setelan sarung, dipadu-padankan dengan baju koko hitam serta udeng khas Jawa yang terlihat keluar dari kamar mandi yang berada di samping rumah. Rumah kayu jati model lama, rumah yang agak jauh dari keramaian. Srek, srek, langkah kaki lelaki itu terdengar mengikis malam, sangat kentara. Ia menuju tempat duduk yang berada di depan rumah, tepat di sebelah pintu masuk. "Bune, kopiku mana, Bu? Bawa sini, Bu," terdengar ia memanggil istrinya. Tidak lama muncullah seorang perempuan yang terlihat umurnya tidak jauh berbeda dengan lelaki tersebut, membawakan segelas kopi yang masih mengepul, disertai sepiring gorengan. Ya, perempuan itu adalah istrinya yang datang dari arah belakang dengan masih mengenakan mukena yang terlihat sangat usang karena sering dikenakan. "Ini kopinya, Pak," sahut istrinya sambil menyodorkan kopi beserta sepiring gorengan tersebut ke arah meja dan mengikuti untuk duduk di sebelah lelaki itu. "Bune, aku kok merasa ada yang aneh ya hari ini. Dari tadi sepertinya tidak tenang." Tiba-tiba keluar kalimat aneh dari mulut si lelaki. "Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bune. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan seperti ini. Sejak terakhir kita membantu Pak Lurah dan sewaktu membantu seorang pemuda yang kena guna-guna tingkat berat dan sewaktu membantu seorang pemuda yang terkena guna-guna," ujar si lelaki itu sambil mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, lelaki itu adalah Pak Yai yang biasa dipanggil Mbah Yai oleh masyarakat desa. Beliau merupakan salah satu sesepuh yang dianggap paling berpengaruh dan mengerti terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena keramahannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil banyak keputusan. Di depan tiba-tiba muncul sorotan cahaya panjang berwarna kuning. Benar saja, dari jauh terlihat seorang lelaki yang menggeber sepeda motornya menuju rumahnya. Seketika itu pula, motor yang dikendari seorang lelaki tersebut mendadak berhenti tepat di depan rumah Mbah Yai yang kala itu sedang bercengkrama dengan istrinya.
yang sontak hal tersebut membuat mereka terkejut. "Assalamualaikum, Mbah. Gawat, Mbah. Gawat." Tiba-tiba lelaki itu dengan tergopoh meraih tangan Mbah Yai untuk sungkem sambil mulut komat kamit, bingung mengatur kalimat untuk diucapkan, serta gemetar yang tidak kunjung henti. "Ada apa? Ada apa?" sahut Mbah Yai yang kala itu semakin bingung dan langsung mengarahkan istrinya untuk mengambilkan air minum sambil menenangkan lelaki yang kemudian diketahui sebagai tetangga keluarga Arsyah yang sebelumnya mengalami kejadian gaib dan juga di luar nalar. Setelah ia minum, lelaki tetangga dari keluarga Arsyah itu segera menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, di mana keluarga Arsyah sedang mengalami musibah, kesurupan yang tidak biasa. Bahkan ustadz yang biasanya menangani hal seperti itu dibuat kewalahan. Sontak hal tersebut membuat Mbah Yai dan Bu Nyai kompak saling berpandangan, terkejut, seperti pernah menghadapi masalah yang demikian sebelumnya, seolah mengingatkan pada kejadian masa lalu. "Bune, tolong ambilkan garam kasar dan sholat sunnah seperti biasanya, Bune." Mbah Yai mengarahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang sepertinya sudah menjadi santapan mereka jika bertemu dengan kejadian-kejadian gaib dan di luar nalar seperti yang demikian. Tidak lama setelah itu, berangkatlah Mbah Yai menuju rumah Arsyah. Malam ini tepat tanggal 15 Purnama, malam yang dianggap keramat oleh banyak pemercaya, di mana manfaat dan nuansa gaib serasa begitu dimanjakan oleh Tuhan seluruh semesta. Malam yang begitu dekat dengan rayuan atau bahkan kematian. Entah kebetulan atau bagaimana, apa yang tersebar luas di kalangan masyarakat itu terjadi pula di desa ini. Ya, desa tempat kejadian ini bermula, desa si Arsyah, yang saat ini masih terlihat sama, tertawa terkikik dan menangis secara bersamaan. Yang sebelumnya terbaring disertai kejang, kini mendadak terlihat duduk meringkuk di pojok dinding ruang tamu. "Ayo nak, lawan apa yang ada di dirimu," teriak bapak yang tetap berancang-ancang jika badan Arsyah melakukan gerakan-gerakan yang menyita perhatian. Maklum saja sedari tadi, ia sudah terbang dan memanjat dinding ruang tamu, antara mengesankan dan menakutkan, membuat ibu begitu terbelalak, hingga pingsan untuk kedua kalinya. "Arsyah sudah tidak ada. Yang ada sekarang aku, Restu," teriak Arsyah yang sedari tadi sudah dikuasai roh yang mengaku bernama Restu. Kemudian melanjutkan tawa dan tangisnya secara bersamaan. Ustadz yang sedari tadi pingsan pelan-pelan terbangun, masih memikirkan cara untuk membalikan keadaan, bingung bercampur heran. Tidak seperti biasanya, baru kali ini dibuat begini. Bahkan hafalan doa dan ayat suci yang didengungkan seperti tiada guna. Sambil komat kamit membaca istighfar, dalam hati ia bertanya pada dirinya, sebenarnya apa yang salah? Apa aku yang terlalu takabur kepada kekuatan dan doa-doa yang aku kuasai, merasa itu sudah seperti kehendak dan kekuatan Tuhan, sehingga lupa bahwa kuasa Tuhan itu lebih tinggi. Apa maksud Tuhan kali ini dengan memunculkan kejadian seperti ini? Ujar Ustadz dalam hati, sambil tangannya menahan sakit di dada akibat terpental sebelumnya. Tiba-tiba dinding ruang tamu
seperti menangkap sorot lampu dari arah depan, disertai dengan deru knalpot sepeda motor yang berhenti tepat di depan pintu yang masih terbuka sejak tadi. Benar saja, laki-laki tetangga Bapak Arsya datang bersama dengan sosok yang disebutkan dan dinantikan kedatangannya, yaitu Mbak Yai. Dengan mengucap salam yang terlihat tenang, Mbak Yai masuk disertai tetangga tersebut. Kemudian tanpa sepatah kata pun, langsung mengarahkan pandangannya pada sosok gadis muda yang meringkuk di pojok ruang tamu. Tanpa basa-basi, Mbak Yai segera mendekati si Arsya, kemudian mengarahkan telunjuknya tepat di dahinya, yang entah mengapa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Tubuh Arsya yang sedari tadi kejang, kaku, tiba-tiba menjadi terduduk lemas dan tidak lagi bergerak. Tahayal membuat yang hadir menjadi terbelalak melihat apa yang terjadi. Kemudian beliau mengambil bungkusan yang berisi garam kasar, lalu mengambil beberapa untuk ditaburkan tepat di ubun-ubun Arsya. "Bapaknya Arsya, sini. Ini garam tolong ditaburkan ke sekeliling rumah, disertai baca doa yang kamu bisa. Kamu bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas, dan kalau bisa ayat kursi. Terus mengelilingnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi jangan lupa, kamu harus wudu dulu. Cepat ya, Le." Tiba-tiba Mbak Yai memberi arahan yang rasanya harus segera dilakukan oleh bapaknya Arsya. Mendengar hal itu, bapak langsung bergerak cepat tanpa basa-basi, karena paham akan suasana yang begini butuh penanganan yang cepat tanpa berbelit. Meskipun di pikirannya terlintas banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban atas apa yang akan dan sedang dilakukan. Sementara bapak melakukan tugasnya, Mbak Yai dengan tenang meminta air kepada istri dari tetangga yang sudah paham letak air di rumah ini. Setelah ia menundukkan Arsya dengan posisi yang lebih baik, 2 gelas ia ambilkan sesuai arahan Mbak Yai. Kemudian tidak lama, Mbak Yai terlihat komat kamit membacakan sesuatu tepat di atas air tersebut. Dengan suasana yang mencekam, terlihat aneh Mbak Yai yang tetap bersikap begitu tenang, seakan tidak ada yang serius. Tidak lama kemudian, Ibu Arsya mulai tersadar dan membuka matanya. Terlihat Ustadz juga sudah tidak memegangi dadanya yang tadinya terasa begitu sesak. Air yang sudah diberi doa segera diminumkan kepada Arsya yang masih terlihat belum sadar. Kejadian tersebut membuat Ustadz yang sedari tadi mengamati menjadi terkejut. Tidak lama badan Arsya terlihat semakin tenang dan pelan-pelan mulai mampu membuka matanya. Meskipun terlihat belum sepenuhnya sadar, tapi sorot matanya tidak terlihat semengerikan sebelumnya. "Kamu itu siapa sebenarnya?" Terlontarlah pertanyaan dari Mbak Yai yang sedari tadi mengamati dan masih menempatkan telunjuknya, namun sekarang berpindah tepat di ubun-ubun Arsya. "Saya restu, Mbah." Dengan nada bergetar, bibir Arsya mengucapkan sebuah nama yang membuat Mbah Yai mengangkat alisnya. Sepertinya beliau kenal sosok itu, sosok yang saat ini berada di dalam diri Arsya. "Kenapa kamu balik lagi? Ada urusan apa yang belum selesai? Bukannya dulu sudah selesai urusanmu?" tanya Mbak Yai lebih lanjut untuk memastikan pada tubuh Arsya yang mendadak menjadi kelam
setelah berhadapan dengan Bayai. "Nggih, Mbah, tepat setelah Mbah membantu permasalahan saya, ternyata dukun jahat itu masih ingin memanfaatkan jiwa saya untuk melakukan santet, teluh, dan sejenisnya. Setelah dukun itu meninggal, saya jadi gentayangan seperti ini, Mbah. Kulo pingin bebas, Mbah," pinta arwah restu tersebut kepada Bayai. Ya, Bayai berbicara dengan sosok Arsha, terlihat dengan normal, meski bagi seluruh yang hadir di rumah itu, hanya terdengar seperti Arsha sedang menggerang, seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. "Terus, jiwamu ditempatkan di mana?" tanya Bayai lebih dalam. "Kebetulan ditanam di pohon pojok kiri belakang rumah ini, Mbah. Dulu pemilik tanah ini yang sebelumnya menjadi korban terakhir dukun itu sebelum dia mati," jelas restu pada Bayai yang tetap terlihat tenang. "Ya sudah, setelah ini tak coba bantu. Biar kamu tenang. Tapi syaratnya, kamu jangan ganggu bocah ini lagi. Sudah cukup," kata Bayai yang ditunjukkan jelas kepada sosok restu, yang bagi Bayai terlihat jelas bahwa dia sedang duduk tepat di atas pundak Arsha. Bersamaan dengan selesainya komunikasi antara Bayai dengan arwah restu, terlihat pula Bapak Arsha yang mulai masuk ke rumah, telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian Bayai memercikan sisa air yang telah digunakan pada Arsha tepat di wajah dan ubun-ubun Arsha. Tidak lama terlihat badan Arsha yang jatuh ke lantai. Bayai mengarahkan untuk membawanya ke atas kursi yang sudah dibenarkan akibat sedari tadi berantakan karena ulah Arsha yang digerakkan oleh restu. Kemudian Bayai berjalan ke arah Bapak Arsha dan menanyakan sesuatu yang tidak pernah disadari oleh Bapak Arsha. "Le, apa tadi ketika kamu melemparkan garam, ada tempat yang aneh yang membuat garammu itu mental, tidak bisa jatuh ke tanah?" tanya Bayai memastikan. "Loh, iya, Mbah, kok panjenengan tahu?" Dengan terkejut, Bapak Arsha menjawab pertanyaan Bayai, seolah menganggap beliau memiliki alat semacam kaca benggala yang mampu menembus penglihatan gaib melebihi manusia biasa. "Ya sudah, ayo Le, tunjukkan di mana tempatnya." Dengan tetap terlihat tenang, Bayai meminta Bapak Arsha untuk mengantarkannya menuju tempat yang dimaksud, juga tempat yang disebutkan oleh arwah restu. Tepat tengah malam yang menjadi puncaknya, puncak purnama, lagi-lagi sorot terang sinar rembulan menerangi sisi-sisi langit yang mulai terlihat begitu kentara. Tepat di tengah malam dan beberapa langkah kaki diperdengarkan olehnya seperti memotong keheningan yang telah menyelimuti malam ini. Terlihat dua sosok anak manusia berjalan menuju belakang rumah, tepat ke arah sebuah pohon tua. Pohon yang entah mengapa terlihat tidak biasa, yang bahkan mampu membuat orang biasa ingin segera untuk memalingkan wajahnya, membuat tidak betah memandangnya karena perasaan aneh yang mampu memberikan sugesti pada bulu kuduk untuk segera berdiri. Sorot mata yang tadinya kelam perlahan mulai lunak dengan pandangan sayu, namun disertai tubuh yang masih kaku, belum sangat gerakan yang menenangkan, masih membuat cemas yang menyaksikan. Begitulah kondisi Arsha terlihat oleh yang hadir dalam ruang tamu malam itu. Mulut sang ibu pun sedari tadi
masih komat kamit membacakan doa sebisanya dengan tetap mengelus kepala anak kesayangannya. Dalam hatinya sempat terlintas, apa salah anaknya sehingga terjadi yang demikian? Kalau bukan salah anaknya, apa mungkin ini salahnya sendiri atau bahkan suaminya? Begitulah benar-benar kalut pikirannya melihat anak gadisnya yang begitu manis sebelumnya tiba-tiba hari itu menjadi sebegitu menyeramkan. Di dalam ruangan itu tampak pula sepasang tetangga yang sedari tadi menemani keluarga Arsyah. Terlihat sang wanita yang dengan sabarnya menemani dan masih dengan posisi memegangi tubuh ibu Arsyah yang memang belum pulih karena 2 kali terjatuh pingsan sebelumnya. Begitu pula dengan sang lelaki yang dengan pandangan tajamnya mengawasi mereka dan sekitar ruangan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Mbak Yai sebelumnya, yang kini sedang berada di belakang untuk menyelesaikan tugasnya. Di bawah cahaya rembulan, terlihat begitu jelas apa yang 2 orang itu sedang lakukan. Ya, mereka adalah Mbak Yai yang sedang ditemani Bapak Arsyah melakukan ritual untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di keluarga ini. Terlihat Mbak Yai sedang duduk bersila, tepat menghadap ke arah pohon tua, yang memang disebutkan arwah restu sebelumnya, sebagai pokok permasalahan yang terjadi pada keluarga Arsyah. Di belakangnya terlihat Bapak Arsyah, yang sedari tadi masih komat kamit, melafalkan doa dan ayat-ayat pendek, sesuai anjuran Mbak Yai, disertai pandangan ke segala penjuru arah karena khawatir dan merasa bergidik melihat suasana malam yang begitu mencekam. Yang berada di sini, silakan keluar. Jangan membuat perkara. Kita sama-sama makhluknya. Tiba-tiba Mbak Yai mengucapkan kalimat yang tidak diduga sama sekali oleh Bapak Arsyah yang sedari tadi di belakangnya. Sontak hal ini membuatnya bergidik. Hanya selang beberapa detik setelah ucapan Mbak Yai, seketika itu juga muncullah asap yang tiba-tiba mengepul dan membesar, tepat berada pada tanah di depan Mbak Yai. Bapak Arsyah yang menyaksikannya semakin terkejut dan merasa keringat dingin sudah mulai membasahi bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Tidak disangka, di balik asap itu muncul sosok yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sosok yang terlihat hitam legam, begitu tinggi besar, dengan kaki panjang yang penuh kuku tajam pada jari-jarinya. Badan besar penuh bulu yang terlihat sedikit membungkuk, lengan yang besar dan panjang, hingga dengkul disertai kuku yang menghitam, kepala yang dipenuhi bulu panjang, mulut yang sesekali mengeluarkan busa dan air liur menetes ke tanah, lidah yang memanjang disertai gigi-gigi runcing dengan susunan gigi bawah menjulang ke atas, hidung yang terlihat seperti anjing, serta diikuti bentuk mata tanpa alis yang besar dan memerah, penuh amarah serta dendam, seakan terlihat siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Seketika itu pula, kemunculannya membuat Bapak Arsyah terlihat semakin bertambah gemetar. Tidak terbayangkan sebelumnya mengapa ia sampai melihat sosok yang sedemikian, bahkan tepat berada di depannya. Ingin lari sebenarnya, tapi entah mengapa tubuhnya serasa mati rasa. Bahkan kakinya terasa tidak ada tenaga sama sekali, walau hanya sekedar untuk digerakkan. Meskipun di depannya ada sosok Mbak Yai yang terlihat tenang dan tetap tersenyum ramah pada makhluk itu.
Dan kemudian mulai terdengar erangan-erangan kecil dari mulut makhluk yang terlihat begitu menjijikkan, disertai dengan air liur yang kembali mulai menetes pada badan, yang kemudian sisanya meluncur ke tanah. "Kenapa ganggu aku? Tempat ini adalah rumahku," terdengar sangat jelas. Dengan suaranya yang besar, makhluk itu mulai membuka komunikasi pada Mbak Yai yang masih tetap duduk bersila. "Kamu itu salah tempat. Seharusnya kamu tidak di sini," sahut Mbak Yai. Ya, sepertinya kali ini Mbak Yai menganggap dan memperlakukan makhluk itu seperti anak-anak yang tidak paham dan tidak tahu tempat untuk tinggal dan bermain, yang dianggap tidak memahami apakah mengganggu yang lain atau tidak. "Jangan ganggu aku, orang tua. Daripada tak obrak-abrik sekitarmu, mending diam saja," bentak makhluk itu pada Mbak Yai, yang sedari tadi masih terlihat tersenyum. Sepertinya senyuman Mbak Yai mulai membuat kesal makhluk itu. "Kamu dikasih tahu malah susah," sahut Mbak Yai, yang sepertinya sontak membuat makhluk itu terbelalak dan merasa dirinya telah direndahkan oleh manusia tua yang ada di depannya. Seketika itu, terlihat tangan kiri makhluk itu berusaha melayangkan cakaran tepat ke arah Mbak Yai yang sedari tadi masih tersenyum padanya. "Awas, Mbak, awas!" teriak Bapak Arsya. Tras! Tangan hitam legam yang besar penuh bulu, yang dikenal masyarakat luas sebagai genderuwo, tiba-tiba terlihat menabrak batang pohon yang ada di sampingnya. Mata Bapak Arsya seketika terbelalak melihat kejadian yang spontan ada di depannya. Terlihat sangat jelas bagaimana genderuwo itu berusaha menghantam tubuh Mbak Yai yang tengah membuat makhluk tersebut kesal. Namun kejadian aneh tiba-tiba terjadi di depannya. Terlihat sesekali bibir Mbak Yai tersenyum dan melontarkan tiupan kecil tepat ke arah wajah genderuwo itu. Tidak hayal seperti terserang hembusan angin badai yang keras. Seketika itu pula genderuwo itu terpendal hebat, membentur batang pohon besar di belakangnya, hingga kemudian tersungkur tepat menghunjam ke tanah dengan penuh erangan. Tak cukup dengan itu, Mbak Yai masih terlihat melakukan tindakan lanjutan. Ia mengambil sebuah batu kerikil seukuran biji jari, kemudian memberikan tiupan tepat pada semua sisi batu itu dengan memutarnya hingga sekiranya rata oleh tiupannya. Kemudian membacakan doa lama yang sangat terkenal di kalangan orang-orang yang memahami ilmu tenaga dalam dan juga ilmu gaib. Mbak Yai melafalkan doa selama 3 kali berturut-turut tanpa sekalipun bernafas. Terlihat begitu fasihnya, seperti sudah terbiasa ia lafalkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dengan sedikit pun tanpa bernafas. Seketika itu pula, selesai membacakan doa tersebut, Mbak Yai menjentikkan batu kerikil yang ada di jarinya tepat menuju kepala genderuwo yang terlihat berusaha berdiri setelah jatuh tersungkur sebelumnya. Jedak! Batu kerikil tersebut tepat meluncur menuju dahi genderuwo dan kemudian pun membuatnya terpental untuk kali kedua, membuat matanya yang lebar semakin terbelalak seakan mau lepas. Bagaimana tidak, batu kerikil itu menancap di tengah dahinya. Sejenak setelah itu, terlihat Mbak Yai mulai berjalan perlahan mendekati genderuwo
kemudian menaruh telunjuknya tepat pada batu kerikil yang menancap di dahi gendruwo itu. Mbah Yai tiba-tiba mengucapkan penggalan ayat suci Al-Quran yang membuat Bapak Arsha yang masih berada di belakangnya seketika itu ingat dengan apa yang terbiasa dilakukannya setiap hari, yaitu mengaji. Kamu ini harusnya ingat, Ger. Ini buminya Allah. Jangan berbuat yang tidak baik. Semua makhluk memiliki kewajiban menyembah Allah, termasuk berbuat baik pada sesama. Entah itu bagi sesama manusia atau dengan makhluk lainnya. Pitutur Mbah Yai seketika meluncur deras pada sosok gendruwo yang sedang terkapar, merasakan sakitnya tersungkur untuk kali kedua. Apa mau kupaksa kamu untuk pergi dari sini? Mbah Yai melontarkan sebuah pertanyaan yang kali ini terdengar dengan nada lebih tegas. Ampun, Mbah, ampun. Dengan suara kerasnya yang mampu membuat bergidik yang mendengarkan, sosok gendruwo itu seperti paham benar pada kondisinya saat ini yang mampu dibuat sekarat dalam seketika oleh Mbah Yai. Tidak mungkin lagi ia menyombongkan dirinya yang kini tersungkur kesakitan tepat di atas tanah yang sedari tadi ia pijak. Ia paham bahwa Mbah Yai bisa saja melakukan tindakan yang lebih untuk memaksanya pergi, namun itu tidak dilakukan Mbah Yai. Ia sadar Mbah Yai hanya memberikan pelajaran saja, karena memang Mbah Yai selama ini terkenal sangat toleran kepada siapa saja, bahkan makhluk gaib sekalipun. Di belakang Mbah Yai, terlihat Bapak Arsha yang masih terbelalak heran, menyaksikan kejadian yang lagi-lagi masih saja mampu membuatnya tidak dapat berkata, bahkan untuk bergerak sekalipun. Ia terlihat kaku seperti patung. Sudah, cepatlah bergegas pergi. Jangan khawatir, akan kusertai dengan doa supaya lancar perjalananmu, ucap Mbah Yai kepada sosok gendruwo tersebut. Tidak lama setelah itu, terlihat Mbah Yai mengajak Bapak Arsha untuk sekedar membacakan surat Fatihah yang ditunjukkan pada sosok gendruwo tersebut, yang dengan perlahan kemudian diikuti sirnanya sosok gendruwo besar itu meninggalkan mereka berdua. Angin membawa pergi sosok tinggi besar itu, menjauhi mereka berdua yang masih berada tepat di bawah bayang-bayang malam. Suasana malam masih tergambar dengan jelas. Rembulan malam masih menyebabkan bayang-bayang yang begitu tampak terlihat oleh mata, bahkan tanpa sorot lampu sedikit pun. Di kejauhan masih terdengar pekikan hewan-hewan, penghuni malam yang masih seramai tadi. Selepas kejadian mengerikan yang selama hidupnya tidak pernah ia saksikan, Bapak Arsha seolah masih berjibaku dengan kebekuan tubuh dan pikirannya, tidak mampu berkata sedikit pun, menyaksikan kejadian gaib yang begitu mencengangkan seumur hidupnya. Bahkan kita sekalipun, jika berada pada posisinya, akan mengalami dan merasakan hal yang serupa, atau bahkan bisa lebih, merasa terintimidasi daripada dirinya. Beruntung Mbah Yai segera menyadari apa yang terjadi dengannya. Sontak ia segera menyentuh tengkuk Bapak Arsha dan meniupkan udara yang disertai sedikit doa dengan lirih. Jiwa garwaning raga dan baliyo esemu urip takasi anggodo tinimbang pati. Begitulah mantra dan doa yang dilantunkan dengan bahasa Jawa oleh Mbah Yai. Kemudian diikuti tiupan kecil tepat pada dinding-dinding kulit tempat bulu kuduk Bapak Arsha bersemayam. Seperti memiliki magnet tersendiri, seketika itu kepala Bapak Arsha tiba-tiba mendongak ke atas dan mulutnya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan kepulan seperti asap yang dihembuskan oleh seseorang perokok.
namun dengan warna hitam pekat. Secepat kilat tangan Bayai segera berusaha menangkap kepulan asap itu. Kemudian segera ia hempaskan tepat pada tanah yang berada di depannya. Tubuh Bapak Arsyah sontak terlihat begitu lemas, dan ia terjatuh dengan posisi terduduk, bersamaan kepalanya yang masih mendongak ke atas. Kemudian Bayai berusaha merengkuh dahi Bapak Arsyah dan memberikan tiupan kecil tepat di dahinya, serta berusaha mengajaknya untuk berbicara. Memang sangat aneh, Bayai yang sudah terlihat berumur masih sanggup melakukan gerakan-gerakan secepat kilat, layaknya seorang pemuda. "Ger, bangun Ger, sudah kerasa ringan kan kepalanya?" tanya Bayai yang tetap dengan ketenangannya. Enggak Mbah, kenapa dengan kepala saya Mbah? Kok terasa berat begini?" Dengan sedikit terbata, Bapak Arsyah berbicara seperti orang yang kebingungan setelah ia merasa bahwa kepalanya seperti telah tertimpa sesuatu yang berat. "Loh, memang kamu tidak kimutan, Tongger?" Dengan tersenyum, Bayai mengajak berbicara Bapak Arsyah dan berusaha menjelaskan semuanya dengan pelan-pelan atas apa yang sebenarnya terjadi. Sambil memegangi kepalanya yang masih terasa sakit, Bapak Arsyah sangat terkejut mendengarkan penjelasan Bayai tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ternyata dari tadi, dia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan posisi tetap berdiri. Jiwanya diambil sosok Gendruwo, yang sedari tadi dihadapi Bayai. Gendruwo itu tahu bahwa Bapak Arsyah memiliki jiwa yang rapuh, yang mudah untuk dimanfaatkan oleh bangsa gaib, sehingga Gendruwo itu mengambil jiwanya untuk disesatkan dalam dunia gaib, supaya berpisah dari raganya, sehingga sedari tadi yang tampak tercengang dalam posisi berdiri itu sebenarnya hanyalah tubuh tanpa jiwa, karena jiwanya telah tersandra. Dengan tubuh yang masih terasa lemas, Bapak Arsyah menyaksikan Bayai yang ternyata masih melakukan ritual tambahan, yaitu mengambil barang syarat atau barang yang dipasang dengan sengaja oleh dukun jahat sebagai media untuk menyalurkan aksinya yang ingin mencelakai orang yang diinginkan. Bayai terlihat berdiri dan mengitari pohon besar yang dipakai sebagai tempat tinggal makhluk besar yang sempat dihadapinya sebelumnya. Namun Bapak Arsyah menyadari ada yang terlihat berbeda dari apa yang dilakukan Bayai. Bayai mengitari pohon besar itu melalui arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ia terlihat berhenti tepat di tempat asap hitam yang ia hempaskan sebelumnya. Tangan Bayai dengan cekatan seperti mengambil sesuatu dari tanah tersebut. Tak hayal tiba-tiba terlihat dengan jelas tangan Bayai seperti memegang sesuatu yang terbungkus oleh sejenis daun yang sudah mengering. Ya, dengan mata kepala yang jelas, Bapak Arsyah menyaksikan sebuah bungkusan yang ternyata berisi gumpalan rambut yang diikat dengan potongan kain yang terlihat sangat usang. "Mbah, Bayai, itu apa Mbah?" tanya Bapak Arsyah yang memang begitu penasaran dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin ada benda yang demikian muncul secara tiba-tiba di dalam tanah yang sedari tadi terlihat tidak ada apapun selain rumput dan juga batu kerikil. "Ini namanya syarat, Nak, yang biasanya dipakai sebagai alat dan media untuk mencelakai orang yang diinginkan," sahut Bayai menjelaskan. Bapak Arsyah sepertinya benar-benar penasaran dengan benda tersebut. "Ini rambut milik orang yang punya tanah ini sebelum kamu. Kemudian kain ini
adalah potongan celana dalam miliknya, media yang paling ampuh untuk dipakai melancarkan aksi gaib yang jahat seperti ini. Memang dua hal itu, rambut dan barang-barang pribadi yang sehari-hari selalu dipakai, sama seperti yang dibutuhkan jika misalnya kamu ingin menyantet, guna-guna, pelet atau lainnya. Begitulah Mbak Yai memberikan penjelasan singkat kepada Bapak Arsha yang sedari tadi penuh pertanyaan dalam benaknya. Kemudian terlihat Mbak Yai tiba-tiba duduk bersila dan membacakan beberapa doa yang disertai beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa itu kembali membuat Bapak Arsha terheran. Ternyata banyak hal dunia ini yang sama sekali belum ia ketahui. Tidak lama setelah itu, Mbak Yai mengambil sebuah korek api dari sakunya. Kemudian ia pantikan hingga api menyumbul dari tempatnya. Dibakarlah bungkusan atau syarat tersebut, sambil menjelaskan pada Bapak Arsha jika ia terpaksa harus membakarnya, karena jika tidak dilakukan, takutnya akan digunakan lagi sebagai wadah oleh makhluk-makhluk gaib lainnya. Karena benda seperti itu memiliki daya tarik tersendiri bagi makhluk-makhluk alam lain. Hari ini seperti benar-benar hari yang sangat menegangkan, sekaligus spesial bagi Bapak Arsha. Dalam semalam, ia melalui kejadian-kejadian di luar nalar yang mengguncang jiwanya, bahkan imannya. Sambil dibantu Mbak Yai untuk berdiri, Bapak Arsha berusaha mulai mengikuti langkah Mbak Yai menuju rumahnya, tempat Arsha yang sebelumnya mengalami kesurupan. Wajah Arsha yang sedari awal pucat pasi, seakan tidak dikenali sebagai manusia seperti biasanya, perlahan mulai terlihat normal kembali. Mbak Yai menempelkan potongan bawang putih yang dicampur dengan garam tepat pada pelipisnya. Sekali lagi dengan tersenyum, Mbak Yai menjelaskan kepada yang hadir di rumah itu bahwa bawang putih dan garam tersebut memiliki manfaat untuk merangsang dan memulihkan kondisi tubuh Arsha. Ya, seisi rumah itu seakan mulai tenang dengan berakhirnya kejadian mencekam yang menimpa mereka. Bahkan pasangan suami istri tetangga yang sedari tadi membantu ikut merasakan imbas dari peristiwa tersebut. Sepertinya pengalaman berharga itu tidak akan pernah mereka lupakan. Sambil menunggu Arsha tersadar, Mbak Yai sedikit menjelaskan kejadian tersebut, mulai awal hingga akhir, bahkan sebab musababnya, yang membuat seisi rumah tersebut berkali-kali mengangguk menerima penjelasan Mbak Yai, yang sebagian besar memang berisi petuah untuk tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kejadian yang sedemikian rupa. Bagi keluarga yang sudah modern, hal-hal gaib seperti itu memang dianggap tidak masuk akal ataupun sama sekali tidak rasional. Namun faktanya memang masih banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia, bahkan tidak hanya di negeri ini. Mungkin dari sini mereka mulai tersadar bahwa adanya orang atau seseorang yang masih memiliki pengetahuan terhadap kegaiban di zaman yang modern seperti ini. Salah satunya sebagai jembatan penghubung jika suatu saat akan ada peristiwa yang serupa, di mana tidak seorang pun orang modern yang paham dan percaya akan hal yang demikian. Tidak lama setelah itu, Arsha mulai tersadar. Ibu dan bapaknya pun terlihat begitu sumringah. Anak satu-satunya yang paling disayangi sudah benar-benar kembali kepada mereka. Melihat Arsha tersadar, Mbak Yai segera berdiri dari duduknya, kemudian mengambil bundalan kresek dan mengeluarkan isinya.
terlihat sebuah benda seperti sate, namun bukan daging yang tersusun. Ya, yang tersusun adalah cabai bawang merah dan juga bawang putih. Ketiganya tersusun dengan begitu rapi. Bayai mengambil sekitar 3 tusuk, kemudian ditaruhnya tepat di atas pintu-pintu yang ada di rumah tersebut. "Maaf, Mbah, itu buat apa ya, Mbah?" tanya si tetangga yang mulai penasaran melihat apa yang dilakukan Bayai. "Oh, ini kalau orang Jawa dulu dipakai sebagai antivirus, anti penyakit, mengusir bau yang tidak sedap, dan juga lain-lainnya," jawab Bayai dengan singkat. Ya, hal tersebut sejak zaman dulu sudah dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Maka tidak heran, kehidupan orang Jawa pada zaman dahulu jauh dari penyakit yang macam-macam. Meskipun sayangnya pada zaman sekarang banyak disalahartikan sebagai syirik dan sejenisnya oleh orang yang tidak paham dan antipati terhadap budaya Jawa. Sungguh kemunduran pemikiran yang sangat disayangkan. "Bagaimana, Nduk? Sudah ingat apa yang terjadi barusan?" tanya Bayai kepada Arsha. Sontak yang hadir menjadi semakin penasaran atas jawaban yang akan dilontarkan oleh Arsha. "Tidak, Mbah. Saya hanya ingat kalau saya diajak jalan-jalan sama perempuan yang sangat cantik, kemudian diajak makan dan tidur di pinggir danau yang indah," jawab Arsha menceritakan apa yang dialaminya. Bayai sekali lagi tersenyum mendengar lontaran jawaban Arsha tentang apa yang dialaminya. Meskipun yang lain di rumah itu semakin terheran karena sangat berbeda dengan apa yang mereka sudah saksikan. Kemudian Bayai menjelaskan bahwa hal tersebut lumrah terjadi pada seseorang yang sedang mengalami gangguan gaib, di mana mereka memang disertakan pada halusinasi yang menghanyutkan, sehingga mereka secara spontan tidak akan tersadar terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bayai pun kemudian memberikan petunjuk pada Arsha dan semua yang hadir untuk tidak meremehkan ibadah sebagai seorang makhluk Tuhan, sholat, karena ibadah merupakan salah satu penolak bala yang alami. Meskipun pada beberapa kasus tertentu ada pula yang kurang berpengaruh karena besarnya permasalahan yang diterita. Senyum pun mulai merekah pada bibir yang berada dalam seisi rumah itu, seiring kokok ayam jantan yang menandai waktu tepat pukul 3 pagi, di mana mereka kemudian dipandu Bayai untuk melakukan sholat tahajud beserta sholat sunnah lainnya untuk menutup ritual dan doa sebagai penolak bala atas peristiwa tersebut. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.